Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah para ikhwan sekalian, asatidz dan ustadzat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam majelis ilmu kajian Mustalahul Hadis dalam kitab Minhatul Mughith yang disusun oleh Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sahih lidzatihi atau yang sering disingkat dengan simpelnya disebut sahih. Salah satu bagian dari hadis dan bahkan justru tingkatan hadis tertinggi kesahihannya yaitu sahih lidzatihi. Sahih lidzatihi. Pada pertemuan yang lalu sudah dibahas 3 syarat untuk memenuhi syarat hadis sahih, yaitu apa? Sanadnya tersambung, kedua perawinya adil atau selamat, tidak pernah melakukan maksiat berupa dosa besar, atau tidak terus menerus. Israr itu aslinya artinya israr itu ya terus menerus melakukan dosa maksiat, atau lebih dari itu tidak melakukan hal-hal yang menurunkan derajat atau martabatnya atau kehormatannya, seperti apa? Makan di pasar, atau kalau dalam bahasa dalam adat Arab pakai sepeda, pakai motor. Ustadz nggak boleh pakai motor. Atau kalau dalam hal lain juga kalau di Indonesia manggil orang yang lebih tua itu harus dengan perantara kehormatan kakak atau paman atau bapak, tapi di Arab boleh langsung menyebut Muhammad, ya Muhammad gitu. Tidak, dan itu tidak menciderai atau tidak mengurangi kehormatannya. Dan itu sudah kita bahas. Artinya tentang muru'ah ini, dia tidak hanya yang mengurangi muru'ahnya itu tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat dosa, tapi lebih dari itu. Maka hal-hal yang menyelisih adat atau tidak sesuai adat kebiasaan di daerahnya itu juga masuk pada hal yang bisa mengurangi muru'ahnya. Pada pertemuan ini kita lanjutkan masih pada syarat hadis sahih atau kriteria hadis sahih. Yang ketiga adalah dhobit. Dhobit itu arti aslinya adalah penjagaan. Kalau dalam bahasa Arab itu dhobit itu artinya polisi. Polisi itu selain di bahasa Arab syurti itu polisi. Dhobit juga salah satu bahasa untuk menyebut polisi. Dhobit itu polisi, artinya penjaga berarti. Nah, sudah disindir pada pertemuan yang lalu, dhobit itu tidak harus dari hafalan. Nah, dia juga berlaku untuk tulisan. Maka kalau kita baca di sini, al muradu bid dhobit ad-dhobitu sadron. Maksud dari dhobit adalah dhobit secara sodron, secara hafalan maksudnya. Maksudnya gimana? Bi an yusbita ma sami'ahu min dhihnihi bihaitsu yatamakkanu min istihdharihi mata sya'. Orang yang dhobit secara hafalan itu dia sudah memantapkan, yusbita ma sami'ahu, memantapkan secara melekat apa yang dia dengar di otaknya, ya. Dia matangkan di dalam otaknya, bihaitsu yatamakkanu, di mana dia bisa sanggup sangat lancar untuk menyampaikannya, min istihdharihi, untuk mengungkapkannya ketika dibutuhkan matasya, kapanpun. Itu namanya dhobit, hafalannya sudah, kalau di istilah kita di luar kepala. Itu sodron kalau secara hafalan. Yang kedua, au kitaban, boleh juga secara kitaban, secara buku.
Gimana dobit secara buku? Bi an yasunahu indahu mundu sami'ahu. Dia menjaga tulisannya dia itu sejak dia mendengarnya, wasohahahu ila an yu'addiyahu an yu'addiya minhu, dan dia perbaiki terus apabila ada yang salah dia perbaiki sampai dia menunaikan atau menyampaikan. Nah, jadi dobit secara sodron, secara kitaban itu dia menjaga bukunya. Apa mungkin ada buku yang tidak terjaga? Ada buku yang tidak terjaga itu, misalkan dia tulis sudah dia miliki tapi dipinjamkan. Dipinjamkan ini rawan. Sering terjadi ketika dipinjamkan ada tangan-tangan yang tidak amanah kemudian ditambah-tambahi atau dihapus-hapus atau diganti. Nah, itu tangan-tangan yang tidak amanah. Kalau sudah tercemar seperti itu, maka dobitnya sudah tidak bisa dipercaya. Kalau bukunya sudah dipinjamkan kepada orang-orang yang tidak amanah, maka hilang kriteria dobit secara kitaban. Itu. Wa hadza fi awal amri wa illa fal ibratul an bimajtamata alaihin nusakhul musahhahah. Dan persyaratan dobit ini adalah pertama kali di awal-awal mulai pembukuan hadis saat itu di zaman-zaman Qarn atau abad ke-1, 2, 3 ya, atau bahkan sampai ke-4. Nah, itu sangat dibutuhkan baik sodron atau kitaban. Adapun sekarang wa illa fal ibratul an, kata beliau, untuk zaman sekarang itu beda lagi. Beda dengan perkara yang dulu. Untuk mengetahui suatu teks itu masih terjaga murni atau tidak, baik secara hafalan atau secara tulisan, itu sekarang berbeda. Untuk menjamin kemurnian teks itu gimana? Bimas tama'at alaihin nusakhul musahhahah. Kalau sekarang harus digabungkan nusah-nusah atau bahasa manuskrip ya, tulisan-tulisan orang terdahulu kemudian ditulis. Kalau sekarang ada zamannya pencetakan kitab-kitab yang lalu. Oke, kita nggak bahas yang zaman sekarang, yang kita bahas adalah zaman yang dulu ya, memang yang dulu. Oke, jadi ini sekedar dari kata wahada fi awal amri sampai musahhahah itu sampai ini hanya selipan saja, tidak menjadi patokan pembahasan kita. Jadi kembali ke pembahasan dobit. Dobit itu ada sodron, artinya apa? Hafalan yang di luar kepala. Ada yang kedua kitaban, secara tulisan. Fakharajal mughaffal katsirul khata' wa in urifa bisidqi wal adalah. Oke, kalau begitu akan keluar dari kriteria hadis sahih kalau ya perawinya itu mughaffal, banyak lalainya, banyak pelupanya. Banyak lupanya. Katsirul khata', sering salah. Kalau udah sering salah ya sudah jatuh ke dobitannya. Wa in urifa bisidqi wal adalah, walaupun orang itu jujur dan juga adil. Walaupun orangnya adil, soleh, rajin ibadah, tapi hafalannya nggak bisa dipegang, ya nggak bisa diambil riwayatnya. Lefaqdi dobdi, karena dia kehilangan dobet. Wa dobtu tam huwa ma la yahtallu. Namanya dobet yang tam, yang sempurna itu ya yang tidak pernah ada kesalahan. Ya kalaupun ada kesalahan itu minim sekali kalau dipersenkan. Itu dobtu tam gitu. Fala yuqalu fi sahibihi annahu yadbitu taratan wala yadbitu ukhra. Kalau begitu orang yang kadangan dobit, kadangan lupa, kadangan salah, kadangan benar, itu nggak bisa disebut sebagai dobit. Orangnya tidak berhak digelari atau disebut sebagai orang yang dobit. Kalau sudah kadang salah, kadang benar, nggak, sudah hilang kedobitannya. Oke, fa kharajal hasan li dzatihi li anna ad-dabta fihi laysa taman.
Oke, kalau begitu, kalau orangnya tidak dobit, punya dobit tapi dia tidak sempurna, masih ada beberapa kali salah gitu ya, maka kalau sudah begitu disebutnya hadisnya hasan, kharajal hasan lidzatihi, turun derajatnya menjadi hasan lidzatihi karena dobitnya tidak tam, tidak sempurna. Watana wala qauluna an mislihi ila muntahas sanad. Dan ini syarat dobit ini itu tidak hanya satu orang, tapi dari awal sampai akhir ujung sanad ya. Watana wala qauluna al hadis al marfu wal mauquf wal maqtu'. Nah, untuk pembahasan ini itu tidak hanya untuk hadis yang sampai ke Nabi saja. Dobit ini syarat-syarat dobit atau adil atau ittisal sanad itu berlaku untuk hadis yang sampai ke sahabi atau sampai ke tabi'i ya. Jadi walaupun hadis hanya sampai ke tabi'i atau sampai ke sahabi tetap diteliti. Tidak mentang-mentang ini cuma sampai sahabi terus dibuang hadisnya, enggak gitu. Atau ini cuma sahabi yang tabi'i yang ngomong udah terus dibuang, enggak gitu. Ya, selagi ada sanadnya tetap diteliti, sanadnya itu tetap disyaratkan, maka akan ditemui ini hadisnya mauquf sahih. Loh, kok bisa mauquf tapi kok sahih? Gitu kan? Padahal kan enggak sampai ke Nabi. Memang hadis itu tidak harus sampai ke Nabi. Kalau sampai ke Nabi maka disebutnya ada istilah marfu. Kalau disebut mauquf, kalau sampai ke sahabi disebutnya mauquf. Maka walaupun ke sahabi tetap bisa disebutnya sahih. Hadisun mauqufun sahih gitu. Harus ada kata mauqufnya tapi ya. Kalau sampai ke Nabi nggak mesti dikatakan marfu. Jadi walaupun ke sahabi tetap diteliti sanadnya, dan nantinya jika sanadnya mulus semua, perawinya lulus dari cacat baik hafalan ataupun keadalahnya, maka tetap bisa dikatakan sahih. Misalkan hadis sampai kepada Umar. Nah, hadis ini sahihun mauqufun sahih gitu. Jadi walaupun sampai sahabi atau tabi'i tetap bisa dikatakan sahih. Tapi sahihnya sampai ke sahabi atau tabi'i. Misalkan yang mengatakan adalah Hasan Al-Basri. Berarti ketika mentakhrij hadis itu hadisnya mauqufun maqtu'un sahih gitu. Sahih secara sanad gitu ya. Untuk lebih jelas nanti marfu, mauquf dan maqtu' nanti ada babnya tersendiri. Syarat ke berapa? Keempat ya. Tadi ketiga dobit, keempat syudzud ya. Hadis yang sahih itu tidak syadz atau terselamatkan dari sifat syadz. Syadz itu gimana? Fahuwa mukhalafatus thiqah al-jamaah as-thiqat biziyadatin aw naqsin fis sanadi aw fil matni. Syadz itu menyimpang. Makanya kalau ada ada orang punya kelainan baik kelakuannya kok laki kayak perempuan kayak laki, itu disebutnya syadz, atau kelaminnya bahkan yang berubah, maka dia masuknya syadz ya. Syadz, orang yang menyimpang perilakunya itu orang-orang syadz ya, disebutnya syadz, bukan sesat ya. Enggak, dolal itu kejam banget ya. Syadz biasanya istilahnya lebih ke syadz. Ini orang ini nyeleneh nih, ini syadz nih boleh disebut nanti ya. Ada teman kalian yang kayak gitu, yang punya sifat nyeleneh itu ente syadz. Ya. Mohon maaf Pak Riwan ini karena ada pendengarnya, jadi saya bilang ke kalian tadi bukan asatid ya, kalian ini anak-anak. Ada pendengarnya, ada yang nyimak ini. Jadi syadz itu nyimpang. Biasanya ada istilah penyimpangan seksual atau penyimpangan kelakuan, itu syadz sebutnya bahasa Arabnya.
Jadi syadz itu penyimpangan. Maksudnya di dalam ilmu hadis ini mukhalafatus thiqah al jama'atas thiqat. Seorang yang satu thiqah, dia menyimpang, berlainan dari jamaat thiqat. Orang-orang yang thiqat lebih banyak. Jadi satu orang thiqah bertentangan dengan orang yang thiqat lebih banyak. Bentuk penyimpangannya gimana? Biziyadatin au naqsin fis sanati au fil matni. Adanya ziyadah tambahan. Sebenarnya sanad ini cuma rubai, sanadnya itu 4 orang. Kok dia meriwayatkan dengan 5 orang riwayatnya, rawinya. Atau naqsin atau kurang. Di jalur Bukhari meriwayatkan sampai ke Nabi itu 4 orang, kok orang ini cuma 3 perawinya. Ini dari mana ini kesalahannya? Nah itu dahsyat. Atau di matannya cuma bilang seperti ini, kok perawi ini meriwayatkan dengan lebih ada tambah kata-kata tambahannya lagi. Atau dikurangi juga, atau kurang riwayatnya. Tetapi tidak mesti ya, tidak semua yang ketambahan atau kekurangan itu dihukum syadz ya. Bisa jadi itu para perawi itu menyampaikan dengan ringkas ya. Ini akan dihukumi dengan syadz jika tidak bisa ditoleransi penyimpangannya ini. Ya. Penyimpangan yang disebut syadz, kelainan yang disebut syadz ini dari perawi itu yang tidak bisa ditoleransi. Kalau bisa ditoleransi, wah ini syadz nah, udah nggak bisa diamalkan hadis ini. Nah gitu. Kalau ternyata perbedaannya itu bisa ditoleransi, bisa digabungkan, atau karena hanya perawinya itu menyampaikan dengan satu rawi menyampaikan ringkas, satu dia menyampaikan lebih perinci, yaitu tidak disebut syadz. Selagi apa bisa digabungkan periwayatannya itu. Ya, jadi saya ulangi, tidak setiap perbedaan langsung kita hukumi dengan syadz, tidak seperti itu. Mukhalafatus thiqat al jama'atus thiqat. Nah, di sini sebenarnya syadz itu ada 2 macam. Syadz itu ada 2 macam. Yang beliau musannif cantumkan di sini adalah yang 1 macam, yaitu apa? 1 orang thiqah menyelisihi thiqat yang lebih banyak. Jadi 1 banding 2 atau 3 atau lebih. Itu sebenarnya ada kategori kedua yang disebut syadz juga, yaitu mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq. Satu orang 1 banding 1, sama-sama 1 banding 1, sama-sama 1 banding 1 gitu ya. Tapi yang satunya lebih kuat hafalannya. Misalkan satu ini hafalannya bernilai 95, yang satunya 100 hafalannya. Nilai kekuatan hafalannya. Ini juga bisa disebut syadz kalau perbedaannya tidak bisa diadukan, tidak bisa disatukan. Nah, itu syadz bisa terjadi seperti itu. Jadi saya ulangi, syadz itu bisa terjadi 2 macam. Pertama, mukhalafatus thiqah li jama'atis thiqat. Apa? Orang yang thiqah berlawanan atau menyelisih, bertentangan dengan orang-orang thiqat lebih banyak. Yang kedua, mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq. Penyelisihan atau orang yang thiqah menyelisihi orang yang lebih thiqah dari itu. Gitu ya. Oke, itu syadz. Syarat hadis sahih keempat. Hadis yang seperti itu harus selamat dari syadz. Kemudian illah, kita selesaikan illah. Illah al-qadhihah. Illah qadhihah itu kecacatan. Kita sudah terjemahkan dulu. Illah qadhihah, cacat yang bisa membuat hadis itu dhaif atau tidak bisa diamalkan. Fahiya ma ta'ridu lil hadisil maqbul bihasabi adh-dhahiri bit ta'ammul fi turuqil hadis ka'an yakuna mursalan aw munqati'an fayurwa muttasilan.
Ka'an yakuna mursalan aw munqati'an fayurwa muttasilan. Misalus sahih li dzatihi ma rawahul Bukhari min tariqil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah. Oke. Ini sebenarnya titik sampai sini ya. Nanti baru misal. Illah qadhihah, illah yang membuat cacat. Illah penyakit yang membuat hadis itu cacat atau tidak bisa jadi sahih. Apa itu? Ma ta'ridu lil hadisil maqbul bihasabi dhahiri. Dia adalah ilah ini yang ta'ridu. Apa terjemahnya? Ta'ridu itu menghalangi atau ya menghalangi hadis makbul bihasabi dhahir. Ya, penyakit yang menghalangi hadis yang sebenarnya makbul bihasabi dhahir, secara dhahir dilihat thiqah semua, apa perawinya thiqah, sanadnya muttasil, itu dhahirnya. Ya ternyata ada penyakit yang tersembunyi, tidak nampak secara dhahir, bisa diketahui oleh orang-orang yang ahli dalam bidang itu dengan cara apa? Bita'ammul fi turuqil hadis, dengan cara mengamati seluruh jalur hadis. Alur hadisnya itu semua ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur ini. Diriwayat Tirmidzi oleh dari jalur ini. Nanti dari penggabungan beberapa jalan itu akan ketahuan di mana celah yang mencurigakannya ini. Nah, itu kalau sudah, tapi dengan syarat apa itu? Jam'ut turuq, harus dengan apa itu kalau ada istilah sabr wa taqsim. Harus dikumpulkan semua jalurnya, baru ketahuan ada illahnya. Jadi kalau secara zahir hadis itu sahih makbul secara zahir. Tapi kalau sudah digabungkan torik-toriknya, semua jalur-jalurnya, ternyata dia ada penyakitnya. Jadi diulangi, namanya illah, bisa disebut illah dia kalau mukhtafi atau khafi, dia tersembunyi. Kalau cacatnya nampak, dia nggak disebut illah. Hadisnya udah dhaif. Kenapa? Karena jelas ini munqati gitu ya. Nah, jelas ini fulan wafatnya tahun 120 Hijriah, sedangkan perawi yang meriwayatkan dari fulan ini baru lahir tahun 200 misalnya. Jelas ini munqati'nya jelas, nggak mungkin ketemu orang ini. Nah, itu yang dohir seperti itu tidak disebut illah. Dia disebut illah kalau kecacatannya ditemukan setelah jam'ut turuq atau menggabungkan semua jalur itu. Kan yakuna mursalan aw munqati'an fayurwa muttasilan. Contohnya hadis yang mursal atau munqati' ternyata di satu riwayat diriwayatkan secara muttasil. Ini kenapa kok orang ini muttasil, padahal orang-orang yang lebih istiqoh meriwayatkan munqati' atau mursal, kok dia meriwayatkan muttasil, kenapa? Nah, itu ada sebabnya. Ada juga sebabnya, di antara sebab yang ini menarik itu dalam ilmu hadis ada istilah sarakal jadah. Sarakal jadah itu menempuh jalur yang biasa. Nah ini nanti lebih lanjut nanti di pembahasan lainnya. Ya, ini saya kasih misalkan aja. Misalnya ada orang meriwayatkan, misalkan ada orang ke pasar biasa lewat sini. Biasanya lewat sini gitu ya. Kok ternyata sekali ini dia lewat jalan yang lain. Apa ya kalau dalam kurang menarik. Periwayatan aja lah, periwayatan misalkan hadisnya, misalkan Imam Syafi'i, sekedar misal Imam Malik biasanya meriwayatkan tuh dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah. Malik
an Nafi' an Ibnu Umar an Rasulillah. Nah, di suatu hadis ternyata Imam Malik itu sebenarnya meriwayatkan dari Imam Malik an Nafi' an siapa? Misalkan di Madinah an Qasim an Rasulullah, an Qasim an Abi Bakar misalkan dari Rasulullah. Dia jalurnya agak belok dikit ke guru yang lain. Nah, ini ada perawi yang meriwayatkan dari Imam Malik, meriwayatkan dia nggak tersadar. Ternyata Imam Malik itu jalurnya agak belok ke sana. Dia meriwayatkan jalur yang biasa aja, Malik an Nafi' an Ibnu Umar an Rasulullah. Sedangkan orang yang lebih itu meriwayatkan sesuai, benar. Imam Malik ini kali ini dalam hadis ini tidak melalui jalur yang biasa. Dia agak belok dikit ke sana dan ke sana. Nah, kalau kita juga ngapal Quran itu juga biasa begitu. Kalau yang ngapalnya nggak serius atau nggak terlalu memperhatikan, ini ada ayat yang sama, dia terabah sama. Di sini ada ayat yang bunyi juga begitu, dia samakan aja. Nah, itu karena kurang teliti. Orang yang teliti dia, di sini tuh sebenarnya ada bedanya loh. Bedanya tuh lafadznya seperti ini. Nah, itu namanya thoriqul jaddah. Itu namanya salah satu yang terbongkar dari hadis yang ada ilahnya. Itu salah satunya. Ada salah satu perawi yang salakal jaddah. Nah, itu nanti lebih jauhnya kalau sudah belajar jauh ya. Ini kita sekedar mustalah. Oke, dari sini sudah selesai syarat hadis sahih. Selesai syarat hadis sahih. Baru beliau membuat contoh ya. Misal hadis sahih, misal sahih lidzatihi. Contohnya dia apa? Marwahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalurnya sampai ke Al-A'raj, Imam A'raj sampai Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, pasti akan aku perintahkan untuk siwak, menggunakan siwak setiap kali mau sholat. Nah, ini salah satu contoh hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dari jalurnya sampai kepada Al-A'raj dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kalau ada salah mohon maaf, kalau ada yang kurang jelas boleh dipertanyakan. Kalau ada yang lebih tahu tentang ilmu hadis, boleh komen atau meluruskan dari statement yang tadi saya sampaikan. Itu saja, sekali lagi mohon maaf. Kami ucapkan astagfirullahaladzim. Kita baca doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.